Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di dalam program Awali Bersama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membagikan sedikit renungan firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 43-44 yang berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Mengasihi orang yang sulit. Matius 5-7 sering disebut sebagai khotbah di bukit, yang merupakan rangkaian ajaran yang Yesus berikan pada awal pelayanannya. Sebagian besar dari apa yang Yesus bicarakan belum tentu ajaran baru, melainkan reorientasi tentang bagaimana orang Yahudi memahami hukum perjanjian lama. Perintah untuk mengasihi sesamamu adalah perintah yang umum. Sangat mudah untuk mengasihi mereka yang dekat dengan kita. Juga mudah untuk mengasihi mereka yang mirip dengan kita, dan bahkan mereka yang juga mengasihi kita. Tetapi perintah Yesus bukan hanya untuk mengasihi mereka yang mudah untuk dikasihi. Yesus berkata juga bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus mengasihi mereka yang tidak pantas mendapatkan kasih kita. Dia juga mengatakan untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ini bukan doa agar mereka menjauh, melainkan doa untuk kebaikan mereka. Kita harus berdoa untuk keselamatan mereka yang berniat menyakiti kita. Kita meminta agar mereka menyadari tindakan mereka dan berpaling kepada Tuhan. Ada dua alasan yang jelas mengapa kita harus menunjukkan kasih kepada musuh kita. Beginilah cara Tuhan memperlakukan kita. Ketika kita adalah musuh Tuhan, Dia tetap menunjukkan kasih kepada kita. Dia memberi kita nafas hidup dan juga mengutus Yesus untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Yang kedua, menunjukkan kasih kepada musuh kita adalah tindakan kontra budaya yang menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Roma 12 ayat 20-21 memberitahukan kita bahwa ketika kita mengasihi musuh kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mengasihi seseorang yang berbuat jahat kepada kita akan membuka jalan bagi kasih Tuhan untuk menjangkau mereka yang jauh. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, mari kita luangkan waktu sejenak untuk memikirkan beberapa orang dalam hidup Anda yang sulit untuk dikasihi. Mulailah dengan mendoakan mereka, berdoa untuk keselamatan mereka. Jika mereka bukan orang Kristen, dan berdoa untuk kesejahteraan mereka. Pikirkan satu atau dua cara Anda dapat menunjukkan kasih kepada musuh Anda dan membagikan pengharapan Yesus itu. Ya, mari kita ingat kasih setianya Tuhan. Kita sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan, dan sekarang waktunya kita untuk mengasihi musuh kita dengan kasihnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami untuk kami dapat mengasihi musuh kami dengan kasih-Nya Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat memaafkannya, untuk kami dapat berbagi kasih dengannya. Minimal kami dapat mendoakan kesejahteraan mereka di dalam tangannya Tuhan. Mendoakan mereka, mendoakan keselamatan mereka. Tuhan, ampuni kami jika kami masih takut, masih marah, masih jengkel dengan musuh-musuh kami. Tuhan, tapi tolonglah kami untuk kami bisa mengasihi mereka, bisa memaafkan mereka dengan kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih atas kesetiaan-Mu bagi kami yang terlebih dahulu memaafkan dan menolong kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini doa kami dan syukur kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.